Hai guys, kali ini kita akan mendengarkan audiensi dari Mbak Uut, yaitu manajer Baitul Mal BMT Beringharjo, yang besok hari Sabtu akan diadakannya Muslimah Amazing. Oh, sorry kebalik ya, jadi bukan Muslimah Amazing, tapi Amazing Muslimah. Ya langsung saja kita langsung dengarkan dari cap-capnya Mbak Uut. Monggo didengarkan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uut, manajer Baitul Mal BMT Beringharjo. Saya ingin menyampaikan bahwa besok pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2014, insya Allah kami akan menyelenggarakan suatu kegiatan yang menurut kami wow gitu, namanya Amazing Muslimah, di mana kita akan mengajarkan baca tulis Al-Quran selama 6 jam dari 0 hingga bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Siapakah pesertanya? Alhamdulillah ada 50 orang ibu-ibu jasa gendong yang belum bisa mengaji, yang akan didampingi oleh tim Amazing Muslimah, sehingga harapannya sekitar jam 15 usai ibu-ibu ini bisa melantunkan ayat suci Al-Quran dengan mahir. Mungkin tidak harus fasih-fasih sesuai dengan orang-orang yang terbiasa membacanya ya, namun usaha mereka ini insya Allah perlu membuat kita mengapresiasi bahwa ternyata mereka masih mau mempelajari Al-Quran walaupun dari 0. Wahai Rabb, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Nah, itu Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Semoga ini salah satu ikhtiar kita bagaimana untuk urusan ibu-ibu yang sehari-harinya berkutat dengan pekerjaan yang ya katakanlah kasar ini, bisa menyempurnakan urusan dalam hal agama, terutama dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan bagi kita yang sudah bisa membacanya, tentu menjadi satu motivasi bahwa mereka saja yang belum bisa begitu inginnya untuk membaca, apalagi ketika kita sudah diberikan anugerah suatu kesempatan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, mungkin akan sedikit kita bahas kenapa kita memilih para muslimah bukan muslim. Mungkin besok pesertanya memang 50 orang ini semuanya ibu-ibu. Ada 5 hal yang kita cermati di sini. Yang pertama, bahwa Islam itu sangat adil dalam urusan lelaki dan perempuan. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Ahzab ayat 35. Jadi keadilan taklif ya antara laki-laki dan perempuan itu sudah dari awalnya Islam membawa misi ini. Jadi sudah enggak aneh lagi bicara kesetaraan gender, Al-Quran sudah membaginya dengan sangat adil. Kemudian yang kedua adalah menguatkan kecenderungan muslimah kepada kebaikan. Allah memberikan pujian bagi hamba yang bersedia melakukan pembersihan jiwa. Salah satunya Al-Quran adalah sebuah anugerah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sebagai sarana untuk kita membersihkan jiwa, selain memang itu satu-satunya guidance, petunjuk kehidupan yang benar.
Dan demi jiwa dan apa yang telah membentuknya, Dia telah memberi pada jiwa itu fajar dan takwa, futur dan takwa. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya, dan merugilah orang yang mengotorinya. As-Syam 7-10. Dan poin yang ketiganya, antisipasi kondisi eksternal, di mana realitas kehidupan sekarang ini banyak diwarnai oleh teknologi yang tak pernah berhenti berinovasi. Kadangkala peperangan antara yang hak dan yang batil, kebaikan dan keburukan menjadi semakin canggih dan terbuka. Kebatilan mengekspos dirinya sedemikian vulgar dan bahkan tampil elegan tanpa merasa malu dan risih. Kejahatan juga menjadi pameran tersendiri kondisi zaman ini. Hal-hal semacam itu menjadikan kita harus benar-benar memahami bahwa Al-Quran adalah jalan yang lurus dan benar. Maka apapun itu yang kita lakukan, inilah dasarnya. Kemudian di poin yang keempat, mempersiapkan muslimah untuk mengemban peran peradaban. Ya, gimana pun muslimah memang suatu makhluk memang yang didesain untuk menjadi guru pertama bagi peradaban. Peradaban siapa? Masa depan anak-anaknya, bisa jadi masa depan cucu-cucunya, atau lingkungannya yang memang kita tidak bisa menutup kemungkinan bersilaturahim dengan para perempuan wanita di sekitar kita. Nah, muslimah harus dipersiapkan paham mengenai Al-Quran, karena mereka memang menjadi semacam agen perubahan, di mana yang paling dekat dengan dirinya adalah darah dagingnya sendiri, yaitu anak-anak. Nah, kemudian kekhususan kaum wanita. Temuan-temuan ilmiah mutakhir telah menemukan bahwa ada perbedaan secara anatomis biologis antara laki-laki dan perempuan. Sekalipun kedua insan ini berasal dari satu asal kejadian, tetapi ada perbedaan bentuk anatomis dan psikologis, sehingga ada bagian dari tubuh perempuan yang tidak terbuat pada laki-laki, dan sebaliknya. Nah, dalam hal ini di Al-Quran juga sudah dijelaskan, karena perbedaan itu juga akan melahirkan sebuah batasan-batasan atau aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah. Sebagaimana dalam kehidupan keluarga, laki-laki menjadi suami, perempuan sebagai istri. Dalam hal waris juga sedemikian rupa. Di Al-Quran semuanya sudah diatur. Jadi demikian, ada 5 hal yang menjadikan amazing muslimah ini benar-benar amazing. Nah, bagi para donatur dan BMT Bringharjo Lovers, kami minta doanya semoga kegiatan besok Sabtu berjalan lancar dan kita semua terberkati dalam usaha untuk menjadi manusia yang solih di akhir zaman ini. Dari saya cukup sekian, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.